على محمد طب القلوب ودوائها. Para jamaah sekalian, para hadirin, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu daripada kitab Safinatun Najah. Pembahasan kita sampai masih sekitar Arkanul Iman, yaitu pembahasan tentang rukun-rukun iman. Kita udah bahas poin yang pertama, yaitu rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Adapun yang kedua, wasaniyuha antu'mina bi malaikatihi, antu'mina, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tuh maksudnya kita beriman kepada malaikat? Jadi kita diberitain nih sama Al-Quran, Allah bilangin, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafadzkan pembicaraan, melontarkan perkataan, melainkan di kanan kirinya, di dalam dirinya, sisinya ada 2 malaikat yang namanya Raqib sama Atid. Terus kita dengar juga di Al-Quran Allah beritakan tentang malaikat Jibril. Dalam surat Al-Qadar turun tuh malam Lailatul Qadar bersama dengan waruhum minhu. Ruh itu termasuk nama lain dari malaikat Jibril. Dalam kata lain juga disebut Kudus. Ruhul Kudus, yaitu maksudnya malaikat Jibril. Dan kita bakal ngadepin semua nanti ketika akhir hayat kita, malaikat yang paling serem, yang paling angker namanya siapa? Israil. Ini kan kita nih nggak ngelihat nih, bahkan nanti tuh ketemu sama Israil aja, pengalaman terakhir kita nggak bisa ngabarin orang. Udah habis ketemu sama dia udah lewat, dia nggak ada di dunia. Nah, yang jadi masalah itu diberitakan oleh Allah Ta'ala, Nabi beritakan, kita beriman nggak tuh? Gitu. Bisa jadi orang itu karena dia merasa nggak ada dalam logika dia, mana malaikat, kagak kelihatan, kagak percaya dia sama malaikat. Kira-kira kalau orang nggak percaya malaikat gimana? Ya biarin aja urusan dia, lo nggak percaya terserah, tapi ntar semua bakal ketemu, namanya siapa? Tuh temuin deh tuh, paling seremnya malaikat. Yang dikatakan dia malaikat Israil dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika Nabi Allah Daud, seorang nabi minal anbiya, mau dicabut nyawanya. Karena Allah Ta'ala perintahkan Israel ketika mencabut nyawa-nyawa kekasihnya para anbiya, orang-orang soleh, Allah perintahkan membentuk atau merubah bentuknya yang rada rapi, yang bagusan. Bahkan mau cabut nyawa Nabi disuruh minta izin. Fa ilam ya'dzan lak fala tadkhul, kalau nggak diizinin kagak boleh masuk. Allah perintahin begitu. Orang-orang soleh, akhirnya nih salah satu nabi minal anbiya bilang, arini syakrak, atau perlihatkan kepada saya bentuk aslimu, arini wujudak. Katanya ini malaikat Israil, fa innaka la tatahammal bidzalik, kamu nggak bakal mampu kalau ngelihat tampang asli saya. Nggak apa-apa, kasih lihat aja, bener aja jamaah sekalian. Begitu nih salah satu nabi minal anbiya diperlihatkan tampang aslinya Israil, pingsan. Kenapa? Karena dari kupingnya, dari mulutnya, dari hidungnya semua keluar api. Itu malaikat yang namanya siapa? Israil. Akhirnya begitu sadar, malaikat Israil udah berubah lagi dengan bentuk yang rapi karena dia mau menjemput salah satu kekasih Allah Ta'ala. Dia bilang, ya Israil, hei Israil, kalau ente pengen cabut nyawa orang, ente nggak usah cabut, lu tunjukin tampang asli, orang pada modar langsung. Saking seremnya luar biasa. Nanti semua bakal ketemu. Semua, karena Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah ini sekarang
dalam panca indera kita kelihatan nggak tuh malaikat? Apalagi kalau beritanya masuk ke kuburan, nanti bakal datang kepada kita dua malaikat, fahuma munkarun wa nakir. Kalau orang yang kagak percaya, nggak masuk akal, makinan jadi aja nggak percaya. Wah, kuburan dia belum ngalamin, ya sah-sah aja, dia masih hidup. Tapi ntar kan semuanya hatta zurtumul, semua bakal masuk kuburan, lo rasain diri dah. Apa kata Allah? Kala saufata lamun, kamu yang bakal tahu ngerasain sendiri bagaimana di dalamnya. Sekarang belum meninggal, mau nggak percaya terserah, nanti bakal ngerasain sendiri. Nah dari itu tuntunan rukun iman yang kedua, kita kudu percaya dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala, yang mana malaikat Allah jumlahnya banyak kagak kehitung. Tapi jenis yang detail yang wajib kita ketahui ada 10 jenis dari malaikat. Bi anta taqid annahum ajsamun nuraniyah latifah, yang mana malaikat itu terbentuk dari unsur cahaya yang lembut. Kalau malaikat terbentuk dari unsur cahaya, kalau iblis terbentuk dari unsur api. Kira-kira api sama cahaya sama-sama ngasih terang apa kagak? Cuman kalau cahaya sama api efeknya beda. Cahaya tembus pandang. Ada cahaya nih kalau kita nyalain senter, ini gelap terus jauh, ada yang jaraknya sampai 10 meter. Ada sampai 20 meter. Ada senter itu LED yang mahal, 500.000. Kalau senter itu bisa 100 meter. Betul apa enggak? Tapi efek cahaya nggak bikin kita kesakitan. Tapi kalau efek api bikin yang namanya panas. Sama-sama kelihatan nggak? Ketika gelap ada api, ketika gelap ada cahaya. Sama-sama kelihatan nggak? Hilang kegelapan. Cuman bedanya kalau cahaya kontras, tidak memberikan efek bahaya. Tetapi api memberikan efek bahaya. Sebab itu iblis namanya Azazil. Ketika jin diciptakan di muka bumi 2000 tahun sebelum manusia, kerjaannya berantem aja. Kerjaannya apa? Berantem aja. Akhirnya Allah perintahkan mau diciptakan manusia, Allah perintahkan malaikat untuk usir itu bangsa jin dari pelosok bumi. Karena ini bumi sekarang diganti. Yang bangun peradaban jin gak berhasil karena dia kerjanya berantem sesama mereka, numpahin darah, saling bunuh-bunuhan, gak pernah akur. Allah bilang sekarang ini produk gagal. Maka Allah kata, Allah kirimkan, Allah ciptakan jenis makhluk baru yang namanya manusia, Nabi Allah Adam alaihis salam. Dari salah satu unsur jin yang itu ada satu anak raja jin namanya Azazil. Allah kirimkan malaikat, ajarin ini Bismillahil A'zam, berzikir. Ini Azazil ahli ibadah, kenal Allah, berzikir. Bahkan dikatakan ma min shibrin fil ard, tidak ada sejengkal pun tempat di muka bumi illa qad sajadaha iblis, terkecuali iblis udah duluan pernah sujud di situ. Ahli ibadah. Kasih Allah Ismullahil A'zam. Kalau kata kita itu, kalau kata wali, Allah kasih kekeramatan. Jadi makanya tuh dalam kitab belum tentu juga alamatnya. Kalau orang dikasih keramat, alamat orang itu benar-benar mulia. Kalau kita dengar cerita keramat, banyak kan cerita keramat siapa? Antara keramatnya wali-wali setelah zaman sahabat sama keramatnya para sahabat. Banyakan mana cerita keramatnya? Keramat para aulia sama keramatnya para sahabat. Banyakan para aulia. Terus kalau kita katakan berarti sahabat kalah abdol, kalah hebat sama para wali setelahnya, kagak mungkin. Dari situ kata ulama belum tentu juga. Makanya keramat juga dihisab sebagaimana mujizat Nabi dihisab sama Allah Ta'ala. Ada hisabnya. Ada proses pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Ini Azazil dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala perintahkan dia bersujud kepada Nabi Allah Adam.
Fasjudu li Adam, kalian semua sujud kepada Adam. Fasajadul malaika illa iblis. Semua malaikat nurut, walaupun tadi malaikat nanya, ini makhluk beneran ya Allah nih, jangan nggak kayak sebelumnya nih bakal berantem aja, bakal saling bunuh. Enggak. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah katakan inni ja'iluka fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau wahai Adam di bumi sebagai khalifah yang bangun peradaban. Malaikat pengen tanya. Akhirnya disinilah kemuliaan manusia. Allah Ta'ala berikan ilmu. Sujud tuh malaikat, nurutin perintah Allah. Tapi iblis ahli ibadah tadinya, aba wastakbara, dia nolak. Dia ngerasa dia lebih hebat. Ana khairan minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia dicipta dari api, sedangkan dicipta dari tanah, sedangkan saya dari api. Dari situ Allah murka, diusir mentah-mentah dari alam aslinya. Namanya Azazil, dalam riwayat Nabi minal Anbiya juga termasuk katanya. Tapi intinya nih, iblis Azazil Allah Ta'ala angkat. Allah Ta'ala pernah berikan Ismullahil A'lam. Malaikat disuruh ajarin, tapi karena satu perintah Allah, sujud kepada Adam, Allah mau tes ketawaduan, nggak nerima deh. Diusir mentah-mentah. Sampai saat itu dia bersumpah dia mau ganggu anak cucunya manusia untuk menjerumuskannya ke dalam neraka, karena dia udah mal'un, diusir dari rahmat Allah. Intinya itu si Azazil, si iblis, kalau bicara ahli zikir, dia udah lebih dulu ahli zikir. Bahkan dia terbentuk dari unsur apa? Api. Makanya kalau orang mau ibadah doangan tapi nggak punya ilmu, bahaya. Ente bisa ketipu sama iblis, udah jagoan dia. Karena dia pun punya unsur api. Jangan-jangan yang kita dapat kelihatan itu bukan unsur cahaya, tapi unsur api dari tipu daya iblis. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengarang kitab namanya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Hati-hati. Orang mau ibadah kudu punya mursyid, guru yang bimbing. Sebagaimana kita mau tahu ilmu, ngaji harus punya guru, belajar. Kalau ngaji doangan, cari ilmu di Google, di internet, nggak pakai guru, atau baca kitab udah banyak diterjemahin sendiri, wah bahaya dah, blangsak akhiratnya. Siapa orang yang gurunya cuman bukunya, maka salahnya lebih banyak dari benernya. Berarti nggak boleh dong Ustadz kita dengerin ilmu di medsos, di YouTube. Boleh kalau umpamanya memang kita udah tahu antara kita sama guru kita itu nggak bisa ketemu dekat. Yang kita udah kenal, saya guru saya Habib Umar misalkan. Saya di Indonesia, beliau di Hadramut di Tarim. Saya nggak bisa, saya ikutin pengajiannya lewat streaming karena saya udah tahu itu guru saya, atau guru-guru yang lain kita kenal. Tapi kita mengandalkan hanya nyari ilmu dari mana sumbernya, kita nggak tahu berita tentang keislaman, berita tentang keagamaan, taunya hoax segala macam. Ini yang bahaya, fitnah akhir zaman. Ngambil ilmu sembarangan, boleh nutur di internet. Nyari tahu tentang Islam, nutur di internet. Pengen tahu cerita wali, nutur juga di internet. Semuanya boleh nutur di internet. Gurunya bukan orang soleh, gurunya Kiai Haji Google bin Pulan. Oleh ketik di Google, asal klik di Google muncul. Nah, ini yang jadi teledor akhir zaman. Lalu si malaikat ini adalah terbentuk dari unsur cahaya yang lembut, laisu dzukuran wala inasan wala khanais. Malaikat ini enggak dibentuk, dicipta Allah memiliki jenis kelamin. Kagak ada laki, enggak ada perempuan, langsung Allah ciptakan banyak tanpa ada proses perkawinan. Mau laki, mau perempuan, apalagi setengah laki perempuan, kagak ada. Laisa dzukuran wala inasan. Lalu Allah ciptain langsung banyak. Itu malaikat. Ya. La abba lahum wala umma lahum, kagak ada bapaknya, kagak ada ibunya mereka. Shadiquna bima akhbaru abihi anillah ta'ala, mereka membenarkan berita apa saja, kabar berita yang didatangkan dari Allah Ta'ala. La yakuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamun. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, dan mereka tidak melahirkan, dan mereka tidak tidur. Artinya Allah tidak ciptakan syahwat kepada malah kerjaannya taat aja udah.
Makanya kalau ada manusia sampai luar biasa, apalagi anak muda, sampai luar biasa taatnya ngaji, padahal Allah kasih dia syahwat, hawa nafsu, sampai luar biasa. Kata Rasul ini dalam hadis qudsi, Allah bilang, anta indi ka ba'di malaikati. Anak muda yang begitu dianggap seperti sebagian malaikat di sisi Allah Ta'ala. Dia masih muda, manusia punya hawa nafsu, tapi dia mampu puasa sunnahnya rajin, ngajinya rajin, istiqomah banget ke masjid. Orang-orang gila handphone, dia nggak mau handphone. Orang-orang demen main internet, anak muda yang namanya Mobile Legend apaan segala macam, dia nggak kenal tuh, kenal yang ngaji aja, duduk sama Habib, mau Ustadz. Waduh, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, anta indi ka ba'di malaikati. Kamu sekarang seperti sebagian dari malaikatku. Ini kayaknya nih anak-anak muda di sini nih, kalau kita lihat nih kayaknya sih begitu, model-modelnya kayak, mudah-mudahan Allah jadiin kayak malaikat. Kalau kita lihat, tahu kalau nggak kelihatan. Wallah, internet luar biasa ya. Setan sekarang bukan lagi di punan, di kantong kita. Sampai dipanggil mamanya nggak nengok. Asik, udah asik. Orang itu kayak bawahannya ke alam tuh. Emang teknologi ilmu Allah berikan kepada manusia. Allah bilang tuh. Tapi jangan salah, jin, iblis juga iri dengan teknologi manusia. Maka setiap teknologi yang dicipta manusia, dia pun berusaha ngambil alih untuk membuat jadi tipu daya kepada manusia. Asuk iblis dalam bisikan kita, Pelton, waliyadzubillah. Paling berat emang sekarang gitu ya. Makanya sekarang orang ini kalau pengen sukses belajar ngaji pulang pergi doangan kagak bakal mungkin anak sekarang. Kalau 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu sebelum ada handphone Android masih berhasil. Ada yang pulang ngaji, pulang pergi, nggak pakai mondok, ke asrama, ke madrasah pulang, insya Allah berhasil jadi ustadz. Kalau sekarang kayaknya susah. Kenapa? Dia pergi ngaji, pulang ngajinya, bukunya ditaruh, yang dipegang apaan? Handphone. Atau ustadznya, ayo setoran hafalan, belum hafal ustadz, handphone kalah udah. Lah kalau orang yang ngaji di madrasah begitu lewat. Makanya kalau mau berhasil anak sekarang pengen benar-benar punya ilmu, kudu duduk di ma'had, di pondok pesantren. Kalau 15 tahun yang lalu belum ada handphone, masih banyak tuh anak-anak yang kita kenal pada belajar di madrasah As-Sagopa, Habib Abdurrahman, semua tempat ilmu pasti luar biasa. Tapi kondisinya buat orang yang belajar sekarang berbeda. Coba sekarang nih ada orang coba mau belajar, pulang pagi ke As-Sagopa atau kemana gitu, tempat belajar mah bagus, tapi ini anak begitu pulang aja kitab ditaruh, handphone lagi dipegang. Habis sudah tuh guru di madrasah pegel tiap hari, hafalan mah hafalan. Pegel gurunya. Kenapa? Ujian anak sekarang lebih berat dari orang dulu. Makanya bapak-bapak kalau punya anak pada pengen punya ilmu agama, jangan tanggung-tanggung, pondokin udah, aman insya Allah. Wala yasrum wala yatanakamu wala yatawalladu wala yanamu wala taktub a'malum li'annahumul kuttab. Mereka tidak wala tuktab a'malum li'annahumul kuttab. Mereka tidak dicatat pekerjaan mereka karena mereka yang tukang catat. Wala yuhasabuna li'annahumul husab. Mereka tidak dihisab karena mereka yang tukang hisab. Wala tuzan a'maluhum li'annahum la sayyi'ati lahum. Mereka tidak ditimbang amal mereka karena tidak ada dosa pada mereka. Allah hanya cipta, malaikat hanya mengerjakan apa yang Allah suruh, yang Allah perintah taat kerjain aja. Karena Allah enggak ciptakan syahwat pada malaikat. Wa yusharuna ma'al jin, dan mereka akan dikumpulkan juga bersama jin, wal ins bersama malaikat, bersama manusia. Yasfa'una fi usati bani Adam wa yarahumul mu'minuna fil jannah. Mereka juga akan memberi syafaat kepada anak manusia, cucunya Nabi Adam, dan mereka akan sama-sama melihat orang yang beriman di dalam surga. Jadi kalau sekarang umat sekarang memang nggak bisa ngelihat malaikat, tapi umat terdahulu, umat-umat sebelum masa Nabi besar Muhammad, banyak cerita bahkan bukan nabinya, orang biasanya pun bisa bertemu dengan malaikat, menyerupai siapa berupa. Jadi malaikat ini bisa nyerupain.
Sebagaimana kita kenal dengan hadis Jibril yang datang kepada Nabi, cerita nanya masalah iman, Islam sama ihsan. Menyerupai sahabat yang sangat ganteng, Dahiyah al-Kalb. Malaikat yatamassal, sama jin juga yatamassal. Cuman bedanya tadi malaikat unsurnya nuraniyah, cahaya. Kalau jin iblis unsurnya nariyah, api. Wa yadkhuluna al-jannah wa yatanawaluna al-ni'ama fiha bima Allah, dan mereka saling mendapatkan nikmah yang dikehendaki oleh Allah taala. Lakin qala Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi wa ja'an mujahidin ma yaqtadi annahum la yakuluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihun wa annahum yakununa kama kanu bid dunya wa hadha yaqtadi anna al-hur wal walidan wal wildan kadzalik. Ada sebagian ulama seperti itu juga nanti mereka di surga, tidak makan dan tidak minum. Jadi yang bakal nikmatin kita doang nih yang Allah ciptain syahwat. Kalau kita memang masuk ke dalam surga. Kira-kira kita masuk surga apa enggak ya? Mudah-mudahan masuk ya. Amin insyaallah. Sebagaimana doa kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa adkhilnal jannah daraka daras salam. Kudu berdoa dan jangan pesimis berdoa. Begitupun al-huwar. Al-huwar itu apa namanya? Hurul ain, bidadari surga. Wal wildan, dan bocah-bocah recehan surga. Siapa bocah-bocah recehan surga? Orang-orang yang meninggal, anak-anak yang meninggal sebelum akil balik. Wa yamutuna bin nafkhatil ula ila hamalatul arsy, dan mereka malaikat semua akan meninggal ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Siapa yang niupin? Malaikat Israfil. Hanya satu yang tidak meninggal, illa hamalatul arsy, malaikat yang menguasai arsy-nya Allah. Wa ru'asaul arba fa innahum yamutuna ba'daha, dan pemimpin-pemimpin yang 4 ya innahum yamutuna ba'daha, mereka akan meninggal setelah ditiupkan sangkakala yang pertama. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Adapun sebelum ditiupkan sangkakala yang pertama tidak ada satu pun malaikat yang meninggal. Wa yajibul imanu bi annahum balighuna bil kathra la hadda la ya'lamuhu illallah ta'ala 'alal ijmal illa man warada ta'yinu bi ismil makhsus aw naw'ihi fayajibul imanu bihi tafsilan. Adapun jumlah mereka sangat banyak, tidak ada batasnya, dan la ya'lamuhu illallah ta'ala, dan tidak ada yang tahu jumlah keseluruhan, hanya Allah ta'ala. Alal ijmal, secara ijmal globalnya. Illa man warada ta'yinu bi ismi, kecuali memang yang datang riwayat tentang beberapa jenis terperincinya, yang terperinci secara khusus dan fungsinya, yaitu wajib iman pada mereka secara detail terperinci. Ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Ragib, Atid. Ini semua 10 jumlah malaikat tafsil yang harus kita kenal. Wasani tahamalatil arsy wal hafazah wal kutubah. Qala Ahmad Ghailubi wa alam anna Jibril afdalul malaikah mutlaqan. Menurut Imam Ahmad Al-Ghailubi bahwa paling afdalnya malaikat adalah Jibril secara mutlak, hatta min Israfil alal asah, meskipun dibandingkan dengan Israfil menurut pendapat yang paling sahih. Qala al-Jalal as-Suyuti, menurut Imam Jalaluddin as-Suyuti, wa anna yahdur mauta man yamut ala wudu'ih. Menurut Imam Suyuti, malaikat Jibril wa anna yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Malaikat Jibril hadir ketika meninggalnya orang yang wafat dalam keadaan punya wudu. Maka dari itu kalau kita tidur disunahkan sebelum tidur kita wudu. Baida apa kata Nabi SAW, baida ataita firasaka, kalau kau datang kepada kasurmu maksudnya mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah sebagaimana wudu'nya kamu mau sholat.
Terus apa? Kita berbaring dengan lambung yang kanan, summa taja ala syaggil aiman. Baca doa-doa. Allahumma in Allahumma wada'tu jambi bismillah bismika bismika wada'tu jambi bismillah arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa rasultu fahfadha. Sebagaimana yang kita udah kenal atau dibahas sama Habib Muhammad Tibat dalam kitabnya, kitab Hidayatul Hidayah dan kitab Risalatul Muawanah. Baca subhanallah 30, alhamdulillah 30, Allahu Akbar 33 terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali jadi pelengkap 100. Baca inna anzalna, itu sunnah-sunnah. Siapa yang meninggal dalam keadaan punya wudu, maka dalam proses wafatnya hadir di situ Jibril alaihissalam. Qala ba'dhum afdhalul malaikati Jibril, sebagian mengatakan paling afdalnya malaikat Jibril, tsumma Israfil, kemudian Israfil, wa qila aksuh. Menurut yang pendapat yang lain sebaliknya, afdalnya Israfil dulu baru Jibril. Tsumma Israfil, tsumma Mikail, tsumma malakul maut. Kemudian Israfil, kemudian Mikail, kemudian malakul maut. Wa qala al-Fakhrur Razi, afdalul malaikah mutlaqan hamalatul arsy wal hafuna bih tsumma Jibril. Menurut Imam Fakhrur Razi, malaikat yang paling afdal itu hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy itu yang nopang arsy. Wal hafuna bih yang melingkari arsy-nya Allah taala. Tsumma Jibril, baru kemudian Jibril. Ini menurut pendapat Imam Fakhrur Razi sahibut tafsir. Tsumma Israfil, kemudian baru Israfil, tsumma Mikail, kemudian baru Mikail, tsumma malakul maut, kemudian malaikat maut, tsumma malaikatul jannah, kemudian malaikat surga, wa malaikatun nar, kemudian malaikat yang menjaga neraka, tsummal muwakkaluna bi auladi Adam. Kemudian semua malaikat yang Allah wakilkan untuk mengawasi anak cucu manusia, Nabi Allah anak cucunya Nabi Adam, malaikat apa? Malaikat raqib, malaikat atid. Tsummal muwakkaluna bi atrafil alam, dan kemudian semua malaikat yang Allah wakilkan untuk menjaga ujung-ujung dunia. Ini semua dunia ini Allah ciptain, Allah udah tahu. Allah yang kasih, siapa yang jaga-jaganya? Allah diciptain makhluknya, jumlahnya banyak. Bayangin, Ka'bah ke atas terus Ka'bah itu alam malaikat namanya ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malah malaikat. Setiap hari Allah ciptakan ribuan malaikat masuk ke tempat itu, tawaf nggak berhenti, nggak keluar-keluar lagi. Setiap hari. Berapa jumlahnya tuh? Wallahu a'lam. Itu baru malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Yang jagain ujung bumi, yang jagain kota, ini dari golongan malaikat. Begitupun Allah Ta'ala ciptakan dari kalangan orang-orang solehnya yang menjadi patok-patok di muka bumi. Ada yang menjadi patok memegang seluruh dunia, namanya Qutbuz Zaman, Gauss. Ada yang menjadi hanya satu wilayah, Abdal. Ada. Siapa? Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan dalam tiga perkara. Di antaranya Allah menyembunyikan kewalian hambanya dari tengah-tengah makhluknya. Maka sebaiknya berprasangka baiklah kita kepada sesama hamba Allah, karena boleh jadi orang itu adalah wali minal auliya. Jaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptain ini dunia, Allah yang maha tahu perangkat apa yang disiapin buat ngejaga, buat pelengkapnya. Allah yang maha tahu. Orang manusia aja kalau bikin pabrik, perusahaan, manusia yang pinter, yang ahli risetnya, panggilkan ahli dari luar negeri, yang ahli marketingnya, yang ahli desainnya, segala macam, perhitungannya mateng. Sampai kalau ada gagal perhitungan dipanggil ahli, wah nih ahlinya ahli bohongan nih, ganti, pecat, ganti ahli yang lain. Itu manusia. Kalau Allah Ta'ala, waduh, nggak, Allah Subhanahu wa ta'ala haqqun. Semua udah luar biasa dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Ghazali, menurut Imam Ghazali, aqrabul ibadi Allah Ta'ala wa a'lahum darajatan Israfil.
Menurut Imam Ghazali, agrabul ibad ilallah, paling dekatnya hamba kepada Allah, wa a'lahumud darajatan, dan paling tingginya derajat yaitu Israfil menurut Imam Ghazali. Tsumma bagiyatul malaikah, kemudian sebagian malaikat. Kenapa? Karena Israfil yang hidup terakhir. Setelah semua malaikat meninggal, baru tiupan terakhir dia yang meninggal. Dia yang paling terakhir dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tsummal anbiya, kemudian para nabi. Tsummal ulama'il amilun, kemudian ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Tsummas salatinil adilun, kemudian pemimpin-pemimpin yang adil. Tsummas salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Jadi pemimpin ini punya kesempatan jadi afdalnya orang menurut Imam Ghazali. Memang benar. Salatin, raja-raja, penguasa, tapi kalau dia adil. Bahkan potret Nabi besar Muhammad adalah potret seorang pemimpin yang paling adil. Betul apa enggak? Setelahnya khulafatur rasyidin, orang-orang soleh. Makanya mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala angkat pemimpin-pemimpin yang adil insyaallah. Wa anta khabir bi annahu la yalzamu min al-ghurab at-tafsil. Wal wajhu taqdim Jibril ala Israfil intiha. Ini menurut pendapat Imam Ghazali. Ini yang harus kita yakini sekelumit yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang malaikat. Mudah-mudahan Allah tambah keyakinan kita. Jadi urusan malaikat ini jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Kita ngerasa kita nggak ngelihat, kita ngerasa nggak kelihatan sama mata kita, nggak bisa kerasa sama panca indera kita. Walaupun dari hati ini ngerasa kayak percaya, tapi yakinnya kayaknya setengah-setengah. Jangan dianggap sepele, karena kita semua nggak bakal bisa lari, bahkan kita bakal berjumpa dengan paling seremnya malaikat yang namanya Israil. Kan saya sering ceritain bagaimana persahabatan Nabi Allah, seorang Nabi dengan malaikat Israil. Saking luar biasanya, sampai dibilang nanti kalau waktunya ente datang ke rumahannya bukan pengen main, pengen cabut nyawaannya, kasih tahuannya biar ane siap-siap. Orang dia kan temen. Jadi kalau ada orang punya teman bekas preman, bekas jawara, kalah hebat sama Nabi Daud, Nabi Yakub. Kenapa? Karena temannya Israil. Kalah serem siapapun Israil. Orang wali aja zaman Nabi Sulaiman kabur, minta dipindahin, dilempar jauh. Akhirnya gak lama dia datang kepada sang Nabi, ditanya, "Ji'ta li ziyarah li sohbah au li qabdir ruhi?" Wahai Israil, ini datang pengen main karena kita teman apa pengen cabut nyawa nih? Inna maji'tu kali qabdir ruhik, sekarang saya datang pengen cabut nyawa engkau, kata Israil. Lah, kan kita udah sepakat berapa pertemuan yang lalu, kalau ente pengen cabut nyawane kasih tahu biar ane siap-siap. Apa kata Israil? Fagat amil tuh, saya udah lakuin, bahkan saya udah kasih tahu kepada engkau, arsaltu laka thalatha rasail. Kata Israil, bahkan saya udah kasih kirim utusan kepada engkau 3 utusan. Kata sang Nabi, kayaknya nggak ada orang yang datang utusan dari Israil. Nih utusan yang pertama, kata Israil, bayadu sya'rika ba'da sawadiha, putihnya rambutmu yang tadinya masih hitam. Nih uban-uban kita nih SMS Israil nih. Saya udah ada uban, semua ada pada uban. 1 SMS kita udah dapat SMS nih dari Israil. Jangan pakai entar ngata. Kok nggak ngasih tahu? Udah dikasih uban. Kedikit sampai banyak tuh uban. Yang kedua, mailu du'fika ba'da guwatika, lemahnya fisikmu yang tadinya masih kuat. Dulu kuat, makan sambal digado sendiri, sakit nggak sakit perut. Dulu kuat, pagi-pagi nyarap, makan kedongdong, asinan kuat.
Kalau habis malam di pinggir depan rumahnya sambil ngeteh nggak pakai baju meleding kuat, sekarang nggak kuat. Kena kipas angin dikit masuk angin. Pulang dikerokin. Ngaji ngumpet di belakang tiang takut kena kipas angin. Udah lemah badannya. Ini yang kedua utusannya Israil. Yang ketiga kata Israil, mailu jismika ba'da iqamatiha, mulai bungkuknya tubuhmu yang tadinya masih tegak. Ini 3 utusan dari saya kata Israil. Jadi ini kita tinggal periksa ada di diri kita nih, 3 utusan itu udah ada apa belum? Kalau 3 utusan itu udah ada, ya kita nggak ada yang tahu kapan kematian datang. Yang kita minta kepada Allah biar Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ada orang bilang permasalahan mati husnul khotimah ini permasalahan sepele. Nggak ada yang tahu rahasia Allah. Karena Rasul bilang ada seseorang mengamalkan amalan ahli surga hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai seolah-olah antara dia sama surga tinggal sejengkal. Pas di ujungnya ngikutin hawa nafsu, fa ya'malu bi amali ahli nar. Dia ngerjain amalan ahli neraka. Padahal dari awal taat sampai kayaknya neraka sama surga udah deket banget udah. Ini orang udah pasti masuk surga dah. Pas di ujungnya syahwatnya, nafsunya diikutin. Sekali-kali pengen maksiat, pas lagi maksiat famat, di situ ajal udah dicabut. Wa yadkhulun nar, masuk ke dalam neraka. Ada orang bandel segala macam luar biasa, penjahat, sampai dibilang-bilang aman neraka lu tinggal sejengkal. Fatab fa amal bi amali ahlil jannah. Dia berbuat amalan ahli surga. Dia beramal di situ, pas dia tobat meninggal, fayadkhulul jannah, dan meninggal akhirnya dia masuk ke dalam surga. Enggak ada yang tahu rahasia Allah. Kita pernah dengar cerita dari guru kita lagi di Hadramut ngaji. Ada dulu seorang wanita meninggal nih, wanita lajang lah istilahnya. Ini wanita jelek. Di kampung ini udah dicap meninggal dunia, orang udah cap segala macam. Tapi luar biasa. Gak lama ada orang soleh di kampung tersebut mimpi ngelihat wanita ini. Setelah sekian lama dia meninggal, wanita ini udah dalam keadaan nikmat luar biasa. Ini kiai, ini orang soleh bingung. Ente bukannya si Fulan? Iya, saya si Fulan. Loh kok ente keadaannya begini? Iya. Tuan Syekh, tuan guru, kiai, saya juga tahu. Kiai juga tahu kerjaan saya, perbuatan saya. Tapi kenapa sekarang engkau punya kedudukan keadaannya seperti ini? Pas saya meninggal, orang tidak berhenti ngatain saya. Orang gak berhenti gosipin saya padahal saya udah meninggal. Orang gak berhenti gibahin saya. Itu orang-orang yang gibahin ngirim pahala ke saya. Sampai saya lama-lama dosa saya hapus, akhirnya saya terangkat. Itu yang meninggal tuh kan pelacur, diomongin terus. Udah meninggal. Nih kita nih orang yang dunia ini nggak sadar dia ngomongin tuh orang, akhirnya dia transfer pahala. Transfer pahala, dan dia ngomongin ini pahalanya semakin habis. Tuh orang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sepelehin nasib manusia, dan juga jangan remehin, jangan suka memponis keadaan orang. Apalagi wal iyadu billah, kita musik orang soleh, orang yang orang ahli iman, jangan lagi orang yang umumnya orang yang beriman. Jangan lagi orang soleh, anbiya, para aulia yang dianggap soleh kita omongin udah meninggal. Waduh, umumnya orang bahkan yang dikata tuh orang meninggalnya su'ul khatimah diomongin. Hati-hati, ente transfer pahala ke dia, dianya untung, entenya bangkrut. Betul banget. Bahaya luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Allah mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita. Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa mahdina bihudak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi
ودوائها